Shalom, puji Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu, cinta kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sungguh hati kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena ada waktu untuk kami mau mendengar firman-Mu. Dalam kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, menyerahkan kebenaran firman Tuhan dari awal, pertengahan sehingga berakhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang membawa Alkitabnya, mari sama-sama kita membuka firman Tuhan yang saya ambil dari Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-14. Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berkata demikian, jangan berzina. Jangan berzina. Saudaraku yang kekasih, dari pembacaan firman Tuhan ini, saya rindu membawa kita belajar dari satu judul firman Tuhan, yaitu jangan berzina, sesuai dengan ayat yang sudah kita baca. Saudaraku yang kekasih, dasar titah Tuhan Allah yang ketujuh yaitu jangan berzina. Dalam Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-14 tadi, istilah yang digunakan untuk berzina dalam Alkitab mempunyai dua konotasi. Yaitu yang pertama, berzina di dalam arti secara rohani, yaitu Tuhan memandang orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah dan taat kepadanya disebut juga sebagai perbuatan berzina. Dengan menyembah kepada ilah sehingga mendatangkan kecemburuan bagi Tuhan. Perzinahan secara jasmania, yaitu menjalin hubungan di luar ikatan sebagai suami istri yang sah. Itu hal yang kedua. Namun di dalam perkembangannya, perihal melakukan hubungan yang tergolong disebut gay, lesbian, biseksual, dan transgender, hubungan yang tergolong disebut GLBT adalah motif perzinahan dan penyimpangan sesuai yang juga ditentang oleh Tuhan. Jadi perbuatan yang demikian mendatangkan murka Allah Tuhan bagi setiap orang yang tidak taat kepada firman Tuhan. Sebab hukum tersebut tentu mempunyai dampak kausalitas dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah menciptakan manusia dengan gender maskulin, yaitu laki-laki, dan gender feminim, yaitu perempuan. Tentu Tuhan telah mempunyai maksud dan tujuan yang mulia bagi manusia. Salah satunya agar menjadi pasangan yang telah ditentukan untuk menyalurkan hubungan biologis yang sah menurut ketetapan Tuhan dan menjadi cara manusia berkembang biak di atas muka bumi ini. Namun kenyataannya saudara, Alkitab juga menyatakan berbagai penyimpangan seksual dilakukan manusia, bahkan semakin merajalela sehingga sampai saat ini. Namun saudaraku yang kekasih, Tuhan tetap konsisten terhadap ketetapan hukumnya agar menjadi pelajaran dan peringatan bagi orang-orang percaya pada khususnya. Sebab konsekuensi akibat melanggar atas larangannya agar jangan berzina tetap berlaku secara semesta bagi setiap orang ataupun bagi setiap umat manusia pada umumnya. Hal yang dialami oleh Daud adalah peringatan yang harus menjadi pelajaran akibat melakukan dosa perzinahan. 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menuliskan hukumnya di atas gunung Horeb dan diberikan kepada Musa untuk dimaklumkan kepada bangsa Israel, yaitu salah satunya adalah jangan berzina, sesuai dengan Keluaran 20 ayat 14 ini. Perbuatan zina adalah penyimpangan dan pengingkaran dari tujuan mulia Allah menciptakan manusia itu sendiri. Bahkan menjadi penyebab rusaknya moralitas, hubungan sosial, serta dedikasi, harkat dan martabat manusia,
sebagai makhluk yang mulia di antara ciptaan Tuhan lainnya. Sehingga perbuatan-perbuatan yang demikian saudara berbuahkan dosa dan mendatangkan murka Allah atas siapapun yang melakukannya. Praktek perzinahan sepanjang zaman dilakukan baik melalui prostitusi, perselingkuhan, pengambil laki orang ataupun pelakor, ya, pengambil istri orang ataupun pebinor, kemudian menikah dengan anak di bawah umur, kemudian berpoligami juga sesungguhnya di luar kehendak Tuhan. Sekalipun banyak tertulis di dalam Alkitab, bukan untuk diikuti manusia. Saudaraku yang kekasih, motif perzinahan juga mencakup perbuatan cabul, yaitu melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis yang belum sah sebagai suami istri. Bahkan Tuhan Yesus menegaskan bahwa setiap orang yang memandang lawan jenisnya dengan nafsu birahi dalam hatinya sudah melakukan perzinahan di dalam hatinya. Matius 5 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-28. Perbuatan zina sudah disahkan oleh beberapa negara di dunia ini, bahkan sampai melegalkan hubungan pernikahan dengan sejenis. Sungguh suatu perbuatan yang pasti mendatangkan murka Allah bagi setiap orang yang melakukan hal demikian. Orang percaya tidak diajarkan, orang yang takut Tuhan Yesus tidak diajarkan dan tidak dianjurkan untuk melakukan perbuatan yang demikian, kecuali bagi mereka yang memang akan dibinasakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini merupakan suatu awasan bagi kita. Jangan berzina dan bertobatlah jika telah jatuh di dalam dosa perzinahan, sebelum murka Tuhan menimpa orang-orang yang demikian, yang hidupnya berkanjang di dalam dosa perzinahan. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam pertobatan kita, agar kita tidak termasuk di dalam orang-orang yang dimurkai oleh Tuhan. Kita berdoa. Puji Tuhan untuk firman-Mu, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menegur kami, untuk kami menghindarkan diri kami tidak melakukan dosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Ajari kami untuk selalu berserah diri hanya kepada Tuhan, sehingga kami tidak terjatuh di dalam dosa perzinahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami bersyukur, haleluya, amin.